Kita lanjutkan soal berikutnya. Suatu kumparan dengan 200 lilitan diletakkan di dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan fluks magnet dari 0,04 Tesla menjadi 0,06 Tesla selama 1 sekon, maka GGL induksinya adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan GGL induksi pada induksi elektromagnetik ya. Nah, ingat adik, rumus yang digunakan pada GGL induksi ini adalah GGL sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Ya. Nah, kita di soal 200 lilitan ini adalah N, kemudian 0,04 Tesla ini adalah flux 1, kemudian 0,06 Tesla flux 2, dan 1 sekon adalah delta T. Oke, kita masukkan ke persamaan. Min 200 dikali delta fluxnya berarti 0,06 dikurang 0,04 per 1 sama dengan min 200 dikali 0,02 sama dengan min 4 volt. Nah, tanda min ini artinya apa? Tanda min ini artinya menunjukkan bahwasanya penyebab terjadinya GGL induksi itu berlawanan arah dengan induksi yang terjadi. Ya, jadi jawabannya adalah E. Di antara faktor-faktor 1. Jumlah lilitan, 2. Kuat medan magnet, 3. Kecepatan putar kumparan, 4. Diameter kawat kumparan. Faktor yang berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi sebuah generator adalah. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui rumus yang digunakan untuk menghitung GGL induksi pada generator ya. Nah, ingat adik-adik, GGL induksi pada generator kita hitung menggunakan rumus GGL sama dengan B kali A kali N kali omega sin theta. Nah, kita jelaskan masing-masing. B adalah kuat medan magnet. Ya, berarti 2 benar. A adalah luas kumparan. Nah, di sini tidak kita temukan luas permukaan kumparan. Kemudian N adalah jumlah lilitan, berarti 1 benar. Omega adalah kecepatan putaran, ya. Kecepatan sudut berarti 3 benar. Theta adalah sudut antara medan magnet ya dengan permukaan kumparan. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3, yaitu D. Sebuah transformator digunakan untuk menaikkan tegangan listrik dari 80 volt menjadi 240 volt. Jumlah lilitan primernya 100 lilitan, jumlah lilitan sekundernya adalah, soal ini berkaitan dengan transformator. Nah, rumus yang kita gunakan pada soal ini adalah, karena di sini tanya lilitan sekunder NS, maka kita menggunakan rumus NS per NP sama dengan PS per VP. Jadi ingat adik-adik bahwasanya jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangan ya. Nah, sini kita lihat data ini diketahui NP ya, NP 100, kemudian 80 volt ini adalah VP, 240 volt berarti VS. Nah, kita masukkan saja NS per 100 sama dengan VS 240 per VP 80. Oke, ini bisa disederhanakan. Kita dapatkan 3.
Nah, kemudian kita kalikan silang. Ns sama dengan 300 lilitan. Ya. Oke, jawabannya adalah A. Jika efisiensi suatu transformator 80% dengan daya input 100 watt, maka daya outputnya sebesar. Nah, masih berkaitan dengan transformator. Nah, di sini diketahui data efisiensi ya. Nah, ingat rumusnya yang digunakan adalah efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Nah, PS adalah daya sekunder atau daya output, kemudian PP adalah daya primer atau daya input. Nah, di sini diketahui efisiensi 80%, kemudian daya input atau P primernya 100 watt. Oke, kita masukkan 80% sama dengan PS ya. Ini ditanya adalah PS per 100 dikali 100%. Nah, untuk memudahkannya adik, persen dirubah ke dalam bentuk desimal. Berarti ini 0,8 sama dengan PS per 100 dikali 100% itu sama dengan 1 ya. Oke, kita kali silang. Berarti PS sama dengan 80 watt. Oke, jawabannya adalah C. Alat yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnet yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah kita lihat satu persatu. A. Setrika listrik dengan elektromotor. Nah, setrika listrik bukan ya. Kemudian B. Transformator dan baterai. Baterai bukan. C. Baterai dan setrika listrik. Ya, juga bukan kedua-duanya. D. Baterai dan kipas angin. Baterai jelas salah. E. Transformator dan bel listrik. Nah, inilah jawaban yang benar ya. Jadi, pemanfaatan induksi elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan pada transformator dan bel listrik. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal penilaian akhir semester 1 Fisika untuk kelas 12 pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan soal ini dapat membantu adik-adik dalam persiapan penilaian akhir semesternya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.